terhadap bapak-bapak dosen kita yang sangat-sangat saya hormati ya. Pertama, saya masih ingat bahwa ketika kuliah di perbandingan agama diajar oleh Profesor Mukti itu pesan saya kalau beliau ngajar itu semuanya diem itu, nggak ada yang gerak. Ada yang gerak sedikit kakinya nyengklang gitu sudah diingatkan, kamu sedang berhadapan dengan siapa. Nah, gitu. Allahumma firlahu warhamhu. Di WA. Kemudian selanjutnya ada teman kalau disuruh membaca bahasa Inggrisnya itu buruk sekali. Ya. Mana? Modern trend in Islam, modern trend in Islam. Loh, modern ini gimana gitu kan? Nah ini kan orang Sumatera Pak, teman yang jauh. Orang Sumatera, Jawa, Sunda, Sulawesi modern ya modern, bukan modern kan. Ya, ini ya kesan-kesan itu. Kemudian ada lagi yang pelajaran beliau itu apa namanya? Sulit lulus, diwanti-wanti. Saudara, kamu nanti kalau sudah selesai menjadi sarjana perbandingan agama, jangan ngajar perbandingan agama ya. Ini kesan-kesan yang luar biasa ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak Damami dulu itu waktu mengajarkan kebatinan, saya diajari paling nggak paham masalah petungan itu Pak. Petungan itu. Pak Damam itu kalau ngajar tuh berwibawa dan semua teman-teman tuh diam semuanya itu ya. Ya, kesannya itu kayak killer gitu ya. Sebenarnya Pak Damam itu baik sekali orangnya ya. Dan kalau orang mengatakan Pak Damami halus itu memang ya halus gitu. Karena ngajar kebatinan itu kali sehingga menjadi karakter ya, dihayati menjadi karakter. Kemudian Mas Siswanto ini saya biasa manggil Mas Sis jadul zaman kuliah itu kan, kecuali kalau di kampus saya manggil Pak Sis gitu kan. Karena saya sering main ke rumahnya itu di warung Boto itu ya. Ya, saya masih ingat ya Mas Siswanto ketika mengajar At-Tufah Al-Mursalah ila Ruhin Nabi. Wah itu karangan Burhanuddin Puri. Coba siapa yang bisa baca? Ya ora iso kabeh wong Surudin Pak. Sekalipun saya dari kantor sama dengan beliau, saya pun nggak begitu apa namanya paham betul gitu. Itu Pak Sis ya. Masih ingat Pak Sis? Ya itu enggak, ada memang apa namanya pulsane kuotane ra ono. Tahapan-tahapan spiritual ya yang 7 itu ya. Nah, ini. Kemudian untuk Profesor Musa Asari, saya sering mengikuti diskusi di KPFI. Kadang-kadang beliau Profesor Musa ketika masih saya awal-awal apa namanya kuliah di kampus IAIN, aktif di HMI, kadang-kadang Profesor Musa datang itu sama Pak Iskandar Zulkarnain itu. Nah Pak Musa itu kegemarannya menurut kesan saya suka melontarkan masalah dan mengubah pikiran orang itu. Tapi ini ya sekalipun mengubah pikiran orang ya, brainwashing itu, tapi itu dilakukan Pak Musa konsisten sampai hari ini. Ya, sampai hari ini. Ya, ini saya punya apa namanya kesan bahwa Pak Musa ingin mengobrak-ngabrik pikiran, jangan sampai pikiran-pikiran itu mapan sehingga mandek. Itu yang saya tangkap dari beliau. Dan berpikir itu harus terus gitu kan. Harus terus. Makanya tadi ketika beliau menyampaikan orasinya jangan berhenti berpikir. Itu ibunya, nah, ini yang saya tangkap dari beliau Profesor Musa sampai hari ini beliau pasti anaknya Bu Restati ya, suka kan Bu mengubah Restati ini nggak bisa jalan pikiran orang itu supaya jangan mapan sampai masalah-masalah yang kira-kira praktis itu pun seringkali beliau sekalipun mahasiswanya tidak berubah sekalipun mahasiswanya tidak berubah cuma cengengesan tapi inilah ya yang saya ambil pelajaran dari